Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Pangaribuan dengan NIM 1203001 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar analisis struktur saya, yaitu dapat dilihat seperti gambar, yaitu uh, struktur yang saya buat yaitu struktur portal dengan data struktur yang pertama L1 atau panjang strukturnya 5 meter, H1 dengan atau lebar strukturnya 6 meter, dan H2 juga 6 meter. Dengan data penampang yaitu balok B1 sama dengan 0,3 meter, kolom B2 0,4 meter, kolom B3 0,4 meter, dengan E itu 3 dikali 10 pangkat 7, H1 0,5 meter, H2 0,4, dan H3 0,4. Di sini saya Q1 atau bebannya saya buat 40 kN per meter dengan bebannya itu merata tidak terpusat. Selanjutnya kita akan mencari momen inersia penampang dengan rumus Lx1 sama dengan 1 per 12 dikali B1 dikali H1 pangkat 3. Jadi 1 per 12 dikali B1, B1-nya tadi 0,3 dengan H1 dikali H1, H1-nya tadi 0,5 pangkat 3, jadi hasilnya itu 3,125 dikali 10 pangkat 3 meter pangkat 3. Selanjutnya mencari Lx2, Ix2 yaitu L per 12, 1 per 12 dikali B2 dikali H2 pangkat 3, jadi 1 per 12 dikali 0,4 dikali 0,4 pangkat 3, jadi hasilnya itu 2,133 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3. Selanjutnya itu adalah Lx3 yaitu 1 per 12 dikali 0,4 dikali 0,4 pangkat 3, jadi hasilnya itu 2,133 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3. Setelah kita mencari momen inersia penambang, selanjutnya kita akan mencari nilai EI, yaitu dengan rumus E dikali Lx1. Jadi untuk hasil dari E11, EI1 yaitu 3,3 kali 10 pangkat 7 dikali 3,125 dikali 10 pangkat 3. Jadi hasilnya itu 3,75 dikali 10 pangkat 4. Terus EI1, EI2 dengan EI2 3 kali 10 pangkat 7 dikali 2,1133 dikali 10 pangkat 3. Jadi hasil dari EI2 6,39 kali 10 pangkat 4. Terus EI3 yaitu E3 dikali 10 pangkat 7 dikali 2,133 kali 10 pangkat 3 dengan hasil 6,39 kali 10 pangkat 4. Selanjutnya kita masuk ke langkah 2 yaitu menentukan derajat kebebasan dengan NR dikali K dikurang sigma P dikali RJ, yaitu K-nya 4 dikurang 2 dikali 1 jadi hasilnya 2. Yang dimana NR ini digunakan untuk rotasi, K jumlah titik termasuk perletakan, sigma P jumlah perletakan per jumlah titik tumpuan, dan RJ-nya itu jumlah rotasi pada perletakannya. Terus ada di sini NT, yaitu untuk menghitung translasi, yaitu dengan rumus 2 dikali K dikurang B dikurang sigma P dikali RJ, yaitu 2 dikali 4 dikurang 3 dikurang 2 dikali 2, jadi hasilnya 1. Selanjutnya itu kita akan masuk ke langkah ketiga, yaitu menghitung momen primer dengan rumusnya itu MABO sama dengan Q1 dikali L1 kuadrat per 12. Jadi hasilnya itu 40, atau Q1-nya tadi itu kan beban. Jadi beban kita tadi 40 dikali 6 kuadrat per 12. Jadi hasilnya itu 120 kilonewton meter. Selanjutnya itu ada MBAO yaitu Q1 per L1 kuadrat per 12. Jadi 40 dikali 60 kuadrat per 12, jadi hasilnya 120 kN per meter kuadrat. Di titik C dan D itu nilainya 0 karena dia tidak mempunyai beban. Selanjutnya itu kita akan mencari momen akibat rotasi satu satuan, yaitu rotasi A yang pertama, MAB dikali sigma A sama dengan 4 dikali EL1 per 4. Jadi hasilnya itu 4 dikali 3,75 kali 10 pangkat
4/6. Jadi hasilnya itu 2,50 kali 10 pangkat 4. Terus di sini ada MBA dikali sigma QA dikali sigma A sama dengan 2 dikali LEL1 per L1. Jadi 2 dikali 3,75 dikali 10 pangkat 4 hasilnya itu 6/6. Jadi hasilnya 1,25 kali 10 pangkat 4. Terus di MAC dikali sigma A sama dengan 4 dikali EL2 per H1 per 4 sama dengan, jadi 4 dikali 6,34 dikali 10 pangkat 4 per 5. Jadi hanya H1-nya tadi itu kan 5. Terus hasilnya itu 5,07 dikali 10 pangkat 4. Terus masuk ke MCA kali sigma A. Hasilnya itu 2 dikali EL2 per H1. Jadi hasilnya 2 dikali 6,34 dikali 10 pangkat 4 per 5. Jadi hasilnya 2,536 kali 10 pangkat 4. Terus di rotasi yang B, MAB dikali sigma B sama dengan 2 dikali EL1 per L1. Jadi hasilnya itu 1,25 kali 10 pangkat 4. Terus masuk ke MBA dikali sigma B dengan hasil 2,50 kali 10 pangkat 4. Terus di MBA dikali sigma B, jadi hasilnya itu 5,07 dikali 10 pangkat 4. Terus di MBA sigma QB hasilnya itu 2,536 kali 10 pangkat 4. Setelah kita mencari momen akibat rotasi satu-satuan, kita akan mencari keseimbangan menggunakan matriks, yaitu dengan rumus K sama dengan MAB dikali sigma QA ditambah MAC dikali sigma A. Terus MAB dikali sigma QB, MBA dikali sigma QA, MBA dikali sigma QB ditambah MBD dikali sigma QB. Jadi hasil dengan rumusnya itu 4 EL1 dikali EL1 per L1 ditambah 4 dikali EL2 per H1, 2 dikali EL1 per L1, 2 dikali L1 per L1, 4 dikali EL1 per L1 ditambah 4 dikali EL3 per H2. Jadi K-nya itu 3,75 dikali 10 pangkat 4 ditambah 6,39 dikali 10 pangkat 4, 125 dikali 10 pangkat 4, 125 dikali 10 pangkat 4, 3,75 dikali 10 pangkat 4 ditambah 6,39 kali 10 pangkat 4. Jadi hasilnya itu 10,146 dikali 10 pangkat 4, 1,25 kali 10 pangkat 4, 125 kali 10 pangkat 4, dan 10,146 kali 10 pangkat 4. Setelah kita mencari K-nya, kita akan mencari P dengan rumus minus MABO ditambah MACO minus MBAO ditambah MBDO dengan hasil P-nya itu minus 120 dan 120. Setelah kita mencari keseimbangan menggunakan matriks, selanjutnya kita akan mencari solusi persamaan keseimbangannya, yaitu sigma A per sigma A sigma B sama dengan K-1 dikali P. Jadi nilai K yang ini diinverskan. Jadi hasilnya itu K-1 sama dengan 0,101 dikali 10 pangkat min 5 dikurang min 5 min 0,1 0,01 0,12 dikali 10 pangkat min 6 min 0,11. Oh, di sini salah. Aturannya itu min 0, nah, selanjutnya itu tadi di K-1 sama dengan 0,101 dikali 10 pangkat min 5 min 0,12 dikali 10 pangkat min 6
0,12 dikali 10 pangkat min 6 dan 0,101 kali 10 pangkat 5. Jadi hasil P-nya itu tadi kan min 120 dan 120. Setelah itu kita akan mencari sigma A dan sigma B-nya yaitu 0,101 dikali 10 pangkat min 5 dikurang min 5 min 0,012 min 12 dikali 10 pangkat min 6 terus min 0,212 dikali 10 pangkat min 6 0,101 dikali 10 pangkat min 5 dikali P-nya tadi 102 min 120 dan 120. Jadi hasilnya itu min 1,168 dikali 10 pangkat min 3 dan 1,168 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya itu kita akan menghitung manual ujung momen batang yaitu dengan rumus MAB yaitu sama dengan MABO ditambah MAB kali sigma A. Jadi hasilnya itu 90 kilo 90,290 kilonewton meter. Jadi hasilnya itu ini tadi. Dan untuk hasil dari MBA min 92,290 kilonewton. Nilai dari MAC-nya itu min 90 juga. Di MCA-nya itu nilainya itu min 59,32 kilonewton. Di MBD min 90,290 kilonewton. Di MDB itu min 59,32 kilonewton. Setelah itu kita masuk ke langkah ketujuh yaitu perhitungan reaksi perletakan yaitu dengan rumus RAB sama dengan Q1 dikali L1 per 2 ditambah MAB ditambah MBA per L1. Jadi Q1 tadi 40, L1-nya 6 dibagi 2. Jadi ditambah 90,290 di 90 tambah min 90,290 per 6. Jadi hasilnya itu 120 kN. Itu juga dengan di RBA, rumusnya juga sama, didapatkan 120 kN. Selanjutnya kita akan mencek apakah benar hasilnya itu dengan cara Q1 dikali L1. Jadi 40 dikali 6 sama dengan 240 kN. Dan dengan juga menambahkan RAB ditambah RBA, jadi hasilnya itu 240 kN. Selanjutnya kita akan mencari RCA. Mencari RCA yaitu MCA ditambah MAC per HI atau H1. Jadi hasilnya itu min 5. Jadi min 59,32 ditambah min 59,32 ditambah min 90,290 per 4. Jadi hasilnya itu min 14,916 kN. Begitu juga dengan RAC didapatkan 14,916 kN. Jadi di RBD-nya itu kita mendapatkan hasil min 14,916 kN, di RBD-nya itu 14,916 kN. Setelah itu kita akan mencari reaksinya, itu reaksinya di C, terdapat di titik C ada dua reaksi, yaitu 14,916 kN dan 120 kN. Dan di titik D itu ada 120 kN dan minus 14,916 kN. Setelah kita menghitung manual, kita akan memasukkannya ke dalam LinPro. Yang pertama kita akan menentukan koordinatnya sesuai dengan struktur yang kita punya tadi. Pertama kita pilih koordinat dan struktur. Yang di X-nya ini pertama kita buat 0, Y-nya juga 0, terus di X yang kedua atau yang kedua itu kita pilih X-nya juga 0, terus Y-nya 5. Yaitu panjang struktur kita tadi. Setelah itu di X-nya itu 6 atau lebar strukturnya, Y-nya 5.
Yang ketiga itu X-nya 6 dan Y-nya 0. Setelah itu kita okekan. Setelah itu kita akan menghubungkan strukturnya ini agar sesuai dengan gambar kita tadi. Pertama kita klik di sini, setelah itu kita hubungkan semua strukturnya. Setelah kita hubungkan, kita akan memasukkan beban dari strukturnya itu. Yaitu bebannya kita tadi yang di struktur itu merata, jadi kita pilih distribute. Kalau kita mau bebannya itu terpusat, kita tinggal pilih poin di sini. Selanjutnya kita pilih global Y. Nah itu, setelah itu kita masukkan bebannya yaitu di P1-nya itu min 40. Terus di P2-nya juga min 40. Di B-nya ini kita pilih dia 1. Setelah itu di absolute ini kita pilih dia relatif. Setelah itu kita define. Klik 1. Dan kita pilih assign. Setelah itu oke. Nah, di sini telah kita lihat bebannya itu sebesar 40 kN per meter. Selanjutnya itu kita tinggal memasukkan modulus of elasticity atau E. Setelah itu cross section area atau A dan momen inersianya atau I. Setelah itu kita pilih change dan oke. Setelah itu kita tinggal merun dari strukturnya ini sehingga kita dapat melihat yang pertama itu momen diagramnya seperti ini. Ini draw shear force diagramnya. Terus yang ini draw axial force diagram. Dan ini draw deflection line. Dan yang terakhir itu reaksinya seperti ini. Jadi itulah tugas besar saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.